Shalom, puji nama Tuhan. Selamat datang, selamat kita beribadah pada saat sore hari ini. Pada momen Natal, pada saat sore hari ini kita mau terus bersuka cita. Kita mau memuji kebesaran-Mu. Kami undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri, kita naikkan pujian. Kami memuji kebesaran-Mu. Bersyukur pada Engkau Bapa. Kalau pada saat sore hari ini Engkau sudah kumpulkan kami untuk kami bersama-sama beribadah kepada Engkau. Kami anak-anak-Mu Tuhan boleh bersuka cita untuk merayakan hari kelahiran-Mu. Biarlah kami sambut hari Natal ini dengan penuh dengan sukacita. Terima kasih Bapa, karena Engkau rela lahir ke dunia ini untuk menyelamatkan kami umat-Mu. Engkau telah menebus kami dari dosa-dosa kami Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus, biarlah pada saat sore hari ini kami mau memuji, memuliakan akan kebesaran-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami dari awal hingga akhirnya hanya di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa.
Biarlah Tuhan Engkau yang beracara pada saat sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji bagi nama Tuhan. Biarlah pada saat sore hari ini kita mau terus bersuka cita. Kami undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami. Haleluya. menjadi penebus bagi kita semua. Biarlah kita mewartakan kabar baik itu dari pulau dan benua. Haleluya. Muliakan Tuhan.
Bapak, Ibu sidang jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Sebentar kita mau adakan penyalaan lilin. Lilin sudah menyala, menandakan terang itu sudah datang. Ialah pada saat sore hari ini, kita yang diterangi oleh kebenaran firman Allah. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk kita terima firman Tuhan. Tandakan pujian apapun yang terjadi dalam hidup. Dalam hidupku ini
kasih Kristus, Mbak Tanti masuk dalam doa untuk firman Tuhan yang akan disampaikan. Yang menjadi keyakinan bagi setiap kami Tuhan. Ketika firman-Mu itu sudah menyelamatkan hidup kami. Firman yang telah menjadi manusia yang sudah menyelamatkan hidup kami. Kami yakin Engkau sanggup menolong kami. Untuk itu Tuhan, mari tuntun setiap langkah kami melalui kebenaran firman-Mu yang sebentar akan kami dengar. Mari Bapa bentuk setiap kami. Mari Tuhan tuntun setiap langkah kami. Kami yakin dan percaya Engkau akan menuntun kami untuk kami dapat melewati setiap badai hidup di dalam setiap hidup kami. Dan ini setiap kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami siap untuk Engkau tuntun melalui kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Selamat berjumpa kembali. Tuhan memberkati kita. Tidak lupa saya mengucapkan selamat hari Natal 2021. Dan selamat menyongsong datangnya tahun baru 2022. Kiranya berkat Natal menjadi bagian kita semua. Haleluya. Saudara-saudara, saya akan menyampaikan firman Tuhan di mana ayat dasarnya adalah satu ayat yang sudah ditentukan oleh PGI. Ya. Jadi saya akan belajar taat. Ya, walaupun sebenarnya sih paling enak menyampaikan secara bebas. Tapi saya coba ingin akan belajar taat ayat yang ditentukan oleh PGI, yaitu di Filipi 1 Petrus pasal 1 ayat 22. Ya, saya jemput dengan hormat, sama-sama bangkit berdiri, kita baca ayat mas kita. 1 Petrus 1:22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus, ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Ya, karena ayat dasarnya ini, maka saya berikan tema firman Tuhan Natal tahun ini. Berdasarkan ayat ini saya berikan tema mengamalkan kasih persaudaraan dengan tulus. Apa temanya? Mengamalkan kasih persaudaraan dengan tulus. Ya. Kita sudah baca ayat masnya tadi. Rupanya ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang taat kepada kebenaran. Karena ayat ini dimulai dengan karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Ya, jadi saudara dan saya bisa menyucikan dirinya dengan cara taat kepada kebenaran. Kebenaran yang dimaksud tentunya adalah kebenaran firman Tuhan. Jadi sekali lagi ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang hidup taat kepada kebenaran firman. Dan jika Anda termasuk orang yang taat kepada kebenaran firman,
seharusnya saudara dan saya mengamalkan kasih itu. Ya, kenapa kita dianjurkan untuk mengamalkan kasih? Sebab kasih yang benar itu bukan dengan perkataan lidah saja. Coba kita lihat ayatnya. 1 Yohanes 3:18 bagaimana bunyinya? 1 Yohanes 3:18. 1 Yohanes 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Anak-anakku, marilah kita mengasihi. Bukan dengan perkataan, orang ngomong tok. Soalnya nak ngomong tok itu gampang. Sebab lidah tidak bertulang, mau diputar, mau ngomong apa saja bisa. Tapi yang Tuhan kehendaki, orang yang taat kepada kebenaran, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan saja, tapi dengan perbuatan yang nyata. Ya, seperti ayat Mas tadi, ya, mengamalkan kasih persaudaraan dengan tulus ikhlas. Kasih tidak hanya dibicarakan dalam doa, dalam deklamasi, puisi, tapi diamalkan melalui tindakan yang nyata. Pantai Kosta dulu ada nyanyian yang mungkin saudara masih ingat tuh nyanyian kuno. Rukun cinta satu sama lain. Apa saudara? Itulah maunya Tuhan. Terus rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Terus tunjukkan, saksikan apa? Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan. Tuhan minta buktinya. Tuhan minta bukti. Tuhan tidak ingin sekedar dari puisi, dari doa, dari nyanyian. Tapi Tuhan minta buktinya. Karena Allah sendiri juga begitu, saudara. Allah mengasihi dunia, tidak sekedar Allah bengok dari sorga, atau kirim malaikat, atau kirim nabi-nabi untuk memberitahu, hai manusia di dunia, ketahuilah bahwa aku mengasihi engkau. Allah mengasihi dunia tidak hanya bengak-bengok ngomong dengan lidah, tapi Allah mengasihi dunia dan ada bukti konkret. Allah mengamalkan dengan bukti yang nyata. Jelasnya di mana itu? Coba itu ayat yang sering pasti dibaca di peristiwa Natal. Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, karena Allah mengasihi si dunia, Allah orang ngomong tok. Allah memberikan anaknya yang tunggal. Ini tindakan konkret, tindakan nyata. Memberikan anaknya yang tunggal, mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Tujuannya supaya siapa saja, tidak peduli kulit hitam, putih, merah, ya tidak peduli pangkat, derajat, kaya atau miskin, semua siapa saja
yang mau percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka diselamatkan. Ini bukti nyata dari kasih Allah. Jadi Natal itu memberitahu kita tentang bukti nyata kasih Allah kepada dunia. Dia korbankan anaknya yang tunggal. Demikian juga dalam rangka merayakan Natal. Merayakan bagaimana Allah mengasihi isi dunia dengan bukti yang nyata. Bagaimanakah dengan saudara dan saya? Hari ini firman Allah mengatakan orang yang taat kepada kebenaran, dia akan mempraktekkan hukum kasih itu sendiri. Ya, kita lihat contoh-contoh dalam Alkitab. Misalnya satu, Bapak Abraham. Bapak Abraham yang sering dapat predikat julukan Bapak orang percaya. Jadi Abraham itu jadi panutan, model, contoh untuk orang percaya. Dia sebut bapaknya orang percaya. Dia juga menunjukkan kalau dia mengasihi Allah. Saya percaya Abraham sering nyanyi, Abraham sering berdoa dan mengatakan, Tuhan aku mengasihi Engkau. Nah, kalau Abraham sering nyanyi atau doa mengatakan, Tuhan aku mengasihi Engkau, tiba gilirannya Tuhan minta buktinya. Buktinya apa? Kejadian 22 ayat 1 sampai 3. Coba tolong dibaca. Kejadian 22 ayat 1 sampai 3. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ya, kalau Abraham sudah bolak-balik nyanyi tentang mengasihi Tuhan. Kalau Abraham setiap hari berdoa bahwa aku mengasihi Tuhan. Tiba gilirannya Tuhan minta buktinya. Buktinya apa? Satu waktu datanglah firman Tuhan yang sifatnya menguji ketaatan, kesetiaan, kasihnya Abraham kepada Allah diuji. Dengan cara bagaimana? Tuhan bilang, bawalah anakmu yang tunggal, yang kau kasihi. Siapa itu? Ishak. Dikatakan dengan jelas Ishak, karena Ishak itu anak yang sangat dikasihi. Sebab Ishak dilahirkan pada masa tuanya Abraham. Ishak juga dilahirkan dari seorang perempuan, dalam bahasa Jawa garwa patmi, istri yang sah. Dan Abraham sangat mengasihi Ishak. Tuhan tahu itu kalau Abraham sangat mengasihi Ishak. Karena itu yang diminta adalah yang dikasihi. Tuhan ingin supaya Abraham membuktikan lebih mengasihi Ishak atau mengasihi Tuhan lebih dari semua. Bawalah ke tanah Moria, persembahkan di sana sebagai kurban bakaran. Coba di sini kalau saudara sebagai orang tua, ada ayat seperti ini. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana kagetnya si Abraham. Ada terjadi pergumulan yang berat. Suruh ngorbankan kok anaknya. Kalau hartanya mungkin 1000 ekor sapi gitu saja mudah bagi Abraham. Tapi anaknya secara manusia berat, saudara.
Tapi karena Abraham mengasihi Tuhan, lalu dikatakan keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham memasang pelena keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Abraham tidak nunggu besok lusa, tapi setelah malam itu terima firman, paginya dia langsung berangkat, saudara. Ini wujud dan bukti Abraham mengasihi Tuhan, tidak dalam perkataan tapi dalam pengamalan atau praktek yang sesungguhnya. Contoh kedua tentang orang yang mengasihi Tuhan dan ada bukti konkret nyata, contoh kedua adalah Raja Daud. Raja Daud ini juga sama dengan Abraham. Saya percaya dia sering nyanyi, dia sering berdoa dengan mengatakan dia mengasihi Tuhan, dia mengasihi Tuhan. Dan Daud mengasihi Tuhan juga tidak hanya dalam perkataan, tapi dalam praktek yang nyata. Praktek yang nyata bagaimana? Walaupun dia sudah jadi raja, saudara, karena kasihnya kepada Tuhan, dia prihatin sekali, kepengen menempatkan tabut Tuhan itu di tempat yang layak. Karena waktu itu tabut Tuhan berada di kain kelambu tenda yang sangat tidak permanen, semi permanen aja enggak, itu darurat. Kemah itu kan rumah darurat, bisa dibongkar pindah-pindah kayak kemah pramuka apa itu. Daud tidak ingin kalau dia jadi raja duduk di singgasana gading. Kenapa rumah Tuhan berada di bawah tenda? Daud seorang yang mengasihi Tuhan, dia membuktikan. Dia prihatin sekali, dia mikir untuk rumah Tuhan. Kapan yo aku iso bangun rumah Tuhan? Coba kita lihat buktinya. Mazmur 132 ayat 2 sampai 5. Mazmur 132 ayat 2 sampai 5. Bagaimana ia telah bersumpah kepada Tuhan, telah bernasar kepada yang maha kuat dari Yakub. Sesungguhnya aku tidak akan masuk ke dalam kemah kediamanku, tidak akan berbaring di ranjang petiduranku. Sesungguhnya aku tidak akan membiarkan mataku tidur atau membiarkan kelopak mataku terlelap, sampai aku mendapat tempat untuk Tuhan, kediaman untuk yang maha kuat dari Yakub. Ya, dia bernasar, dia bersumpah, dia tidak akan masuk dalam kemah kediamannya. Kemah kediamannya tentunya baik, wong istana. Tidak mau berbaring di ranjang petiduranku. Ranjang petiduran kasurnya raja itu mentul-mentul empuk enak, saudara. Tapi dia bilang aku tidak mau masuk di istanaku, tidur di kasur yang empuk. Iya. Sebelum sampai bisa menempatkan itu tabut Tuhan di rumah yang layak. Mungkin istrinya Daud rada bingung ya. Nikah sama Daud bingung ya. Lah wong duwe istana, duwe kamar sing apik kok ora gelem turu kamar. Iya. Daud sudah bersumpah, aku tidak mau masuk kamar petiduran sebelum aku bisa menempatkan tabut itu. Ini bukti dari Daud itu mengasihi Tuhan. Dulu juga saya ngomong sama istri saya. Saya tidak akan membangun rumah saya lantainya keramik sebelum cabang-cabang pelayanan saya gerejanya di keramik. Saya kepingin mendahulukan rumah Tuhan.
Dan nyatanya Tuhan tidak mau kepotangan, saudara. Kalau saya mikirkan rumah Tuhan, bukan tambah miskin. Ya, Tuhan memberkati saya luar biasa. Saya belajar mengutamakan untuk Tuhan. Nah ini saudara, Daud mengasihi Tuhan dan tidak cuma ngomong. Tanda kasih Tuhan Daud, dia juga punya kerinduan. Tiap hari dia punya kerinduan. Bagaimana dia bisa datang ke rumah Tuhan. Ada ayat tuh. Satu hal yang telah ku minta, itu yang ku inginkan. Apa itu? Diam di rumah Tuhan seumur hidup. Coba itu Mazmur 27 ayat 4 kalau enggak salah itu. Saya terlintas di benak saya itu ayat itu. Mazmur 27 ayat yang keempat. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Ini bukti dari mengasihi Tuhan. Kepengen selalu diam di rumah Tuhan. Saya heran loh kalau ada orang Kristen lupa jam kebaktian. Saya heran loh kalau ada orang Kristen suruh kebaktian takut COVID. Kenapa enggak ke gereja takut COVID? Waduh, di mana kasihnya kepada Tuhan? Daud mengasihi Tuhan dan dia bilang dia pengen tiap hari berada di dalam rumah Tuhan. Saya percaya kalau saudara datang di gereja tujuannya cari Tuhan. Ora bakal kena COVID. Kalau toh dihampiri lewat. Jadi nggak usah takut sama COVID. Ya bukan berarti sembrono, ya protokol kesehatan tetap dipakai, tapi jangan takut sama COVID. Ya orang yang enggak ke gereja juga banyak yang bisa mati kena COVID. Sementara yang ke gereja aktif belum tentu dia kena COVID dan mati. Kalau toh kena tidak mati. Di mana kasih kita sama Tuhan? Mari dalam merayakan Natal ini, amalkan kasih secara nyata. Daud mengasihi Tuhan. Daud pengen bangun rumah Tuhan. Daud kepengen tiap hari berada di rumah Tuhan. Nah itulah sebabnya Daud juga mau korban membangun untuk rumah Tuhan. 1 Tawari 29 ayat 3 sampai 4. 1 Tawari 29 ayat 3 sampai 4. Lagi pula oleh karena cintaku kepada rumah Allahku, maka sebagai tambahan pada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus, aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas dan perak kepunyaanku sendiri. 3.000 talenta emas dari emas Ofir dan 7.000 talenta perak murni untuk menyalut dinding ruangan. Ya, jelas ayat itu mengatakan, lagi pula oleh karena cintaku, karena kasihnya Daud kepada rumah Allahku. Karena dia mengasihi Tuhan, dia juga mengasihi rumah Tuhan. Maka sebagai tambahan pada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus, aku dengan ini memberikan kepada rumah Allah dari emas dan perak kepunyaanku sendiri. Bukan ngambil harta kerajaan, tidak, miliknya sendiri. Yang berupa emas, 3.000 talenta emas. Saya sudah sering katakan 1 talenta 34 kilo. 3.000 berapa? 102 ton, 102.000 emas. Ini hanya sebagai tambahan.
Biasanya tambahan itu ya lebih sedikit dari awalnya. Mari kita lihat awalnya. Awalnya si Daud sudah mempersembahkan untuk rumah Tuhan berapa itu? Pasal 22 ayat 14. Pasal 22 ayat 14. Sesungguhnya sekalipun dalam kesusahan, aku telah menyediakan untuk rumah Tuhan itu 100.000 talenta emas dan 1.000.000 talenta perak dan sangat banyak tembaga dan besi, sehingga beratnya tidak tertimbang. Juga aku telah menyediakan kayu dan batu, tetapi baiklah engkau menambahnya lagi. Sesungguhnya sekalipun dalam masa kesusahan. Dalam masa kesusahan ini, tapi karena cintanya sama Tuhan, dia menyediakan untuk rumah Tuhan itu 100.000 talenta emas. 100.000 itu nolnya berapa Bapak Ibu? Nolnya 5 kali 34 kilo, berapa itu? Ini bukti dia mengasihi. Orang yang ngomong tok. Orang Kristen kalau yang ngomong tok itu, wah, saya curiga kasihnya sama Tuhan beneran apa enggak itu. Tapi saya bersyukur saya melihat jemaat Raji ketika saya umumkan mari kita membangun untuk rumah Tuhan di sebelah itu. Aula apa? Wah, orang miskin saja mengorbankan dari kekurangannya dia ada mempersembahkan ya 1 rit pasir tempo hari 2 kali itu ada yang 1 truk pasir, semen, ya masih tenaga kerja bakti, hujan, gerimis, pakai mantel, ya. Saya terharu dan saya melihat itu bukti konkret. Kalau cuma ngomong tok ngasih Tuhan tapi nggak pernah berbuat untuk rumah Tuhan, itu munafik itu. Ngerti sedang bangun. Orang yang mengasihi Tuhan. Ada bukti nyata. Seperti Daud, saudara. Tapi orang yang berkorban untuk rumah Tuhan apa akhirnya jadi miskin? Enggak ada ceritanya. Kalau itu dengan tulus. Kalau korbannya dengan motivasi yang lain. Ingin menguasai. Ingin dipuji atau apa ya enggak tahu. Tapi kalau dengan tulus ikhlas, gak ada ceritanya orang korban untuk pekerjaan Tuhan jadi miskin, gak ada. Saya sudah praktekkan dalam hidup saya. Saya korbankan apa yang bisa saya lakukan untuk pekerjaan Tuhan, untuk rumah Tuhan. Saya gak tambah miskin, saya tambah diberkati. Ya, jadi dalam rangka merayakan Natal, Tuhan ingin membuktikan, mengamalkan itu kasih. Tidak hanya dalam perkataan, tapi dalam perbuatan yang nyata. Ya, kembali kepada ayat pokok, temanya adalah orang yang taat kepada kebenaran firman Tuhan akan buktikan dengan mengamalkan kasih. Baik itu untuk pekerjaan Tuhan, juga mengamalkan kasih persaudaraan. Ya, itu betul, itu tidak salah. Yang mengasihi Tuhan, dia mengamalkan kasihnya dengan perbuatan pengorbanan. 1, untuk pekerjaan Tuhan, 2, untuk kasih persaudaraan. Artinya untuk saling mengasihi kepada saudara-saudara seiman ini. Yohanes 13, 34 sampai 35. Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu
bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Aku memberikan perintah baru kepadamu. Perintah lama itu hukum Taurat, 10 hukum. Dan ternyata tidak ada yang mampu melakukan. Gagal semua. Itulah sebabnya Yesus perlu datang menggenapi hukum Taurat. Sing ora iso dilakoni menungso, dilakoni karo Tuhan Yesus. Nah sekarang karena Tuhan sudah menggenapkan hukum Taurat, sekarang Tuhan memerintahkan, aku beri perintah baru. Perintah barunya apa? Yaitu supaya kamu saling mengasihi. Di dalam kasih itu mencakup seluruh hukum, seluruh perintah Allah dari Kejadian sampai Wahyu hanya bisa diringkas dengan kata kasih. Mengasihi. Perintah baru yaitu supaya kamu saling mengasihi. Dalam hal mengasihi itu dengan model yang bagaimana? Jangan asal kasih. Kalau asal kasih ngawur ya itu akhirnya nanti masuk ke dalam aliran Children of God itu. Iya, kuasi sembarang orang dikasih, bojone wong barang lah itu ngawur itu. Tapi kasih yang Tuhan perintahkan adalah kasih seperti aku mengasihi kamu. Mengasihi saudara kita dengan kasihnya Kristus. Kasih yang ilahi. Ya, dengan kita saling mengasihi dengan kasih Kristus, kasih ilahi, saudara sudah membuktikan bahwa saudara dan saya itu adalah orang yang taat firman. Bahwa saudara dan saya itu adalah murid-muridnya Yesus. Murid Yesus identik dengan orang Kristen. Karena di Antiokhia, ya menurut Kisah 11 ayat 26, di Antiokhia lah untuk pertama kali murid Tuhan disebut orang Kristen. Coba dibaca itu. Kisah Para Rasul 11 ayat 26, mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Ya, di Antiokhia murid-murid itu untuk pertama kali disebut Kristen. Jadi kalau engkau mengamalkan kasih persaudaraan, mengasihi dan saudara-saudara seiman ini, mengasihi sesama ini dengan kasihnya Kristus, saudara adalah murid Tuhan. Saudara adalah orang Kristen yang sejati. Tanda kekristenan bukan kalung salib. Ya baik sih kalau saudara bisa beli perhiasan kalung salib, enggak salah. Tapi itu bukan tanda mutlak. Buat apa kalau pakai kalung salib tapi nyopet? Buat apa kalau pakai kalung salib tapi ngapusi? Itu malah mempermalukan Tuhan. Tanda Kristen sejati, muridnya Tuhan adalah mengamalkan kasih persaudaraan itu. Selain kasih dengan ditandai berkorban untuk pekerjaan Tuhan, juga jangan lupa mengamalkan kasih persaudaraan, saling mengasihi dengan kasihnya Kristus, kasih yang suci, kasih yang ilahi. Saya teringat satu ayat yang mengatakan pada saat Yesus datang yang kedua kali, dia akan memisahkan antara domba dan kambing. Domba akan taruh sebelah kanan, kambing sebelah kiri. Lah untuk Kristen domba masuk dalam kerajaan sorga. Sementara golongan kambing masuk ke tempat laknat dan pahukuman. Apa alasannya? Coba kita temui golongan Kristen domba itu Matius 25 mulai ayat 31 coba. Matius 25 ayat 31, penghakiman terakhir. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia,
maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dan kambing, dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan, ketika aku haus, kamu memberi aku minum, ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian, ketika aku sakit, kamu melawat aku, ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Ya, domba disuruh masuk kerajaan sorga. Alasannya, waktu aku lapar kamu memberi makan, aku haus kamu memberi minum, waktu aku telanjang kamu memberi pakaian, waktu aku dalam penjara kamu melawat aku. Di sebelah kanan bertanya, "Tuhan, kapan aku lihat kau telanjang, aku lihat engkau lapar, aku lihat kau dalam penjara, aku menjenguk?" Tuhan bilang, "Sebagaimana yang kau lakukan terhadap saudaraku yang paling hina ini." Saudaraku yang paling hina ini. Ya, banyak orang mau tertolong sama orang yang cukup, orang yang kaya. Memberi sama orang kaya. Motivasinya apa? Supaya bisa dibalas kasih lebih banyak. Itu bukan kasih Kristus. Kasih Kristus adalah memberi kepada saudara yang paling hina. Dalam arti yang tidak bisa membalas. Nanti kamu akan dapat balasannya di sorga katanya. Inilah Kristen domba. Jadi intinya kalau saudara benar-benar orang yang taat kepada kebenaran firman, buktikanlah dengan rela berkorban. Baik bagi kepentingan pekerjaan Tuhan, misalnya pembangunan rumah Tuhan dan sebagainya, dan juga jangan lupa menolong serta memperhatikan berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada saudara-saudara kita seiman. Galatia 6 ayat 9 sampai 10. Galatia 6 ayat 9 sampai 10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ya, jangan jemu, ojo bosen, berbuat baik. Ya, kepada semua orang, terutama pada saudara seiman. Ketika saudara tidak jemu, saudara akan menuainya. Ya, kalau tidak menuai di dunia, akan menuainya di dalam kerajaan sorga. Inilah inti Natal. Ya, orang yang mengaku taat sama firman, dia akan mengamalkan kasih. Bukan dengan perkataan tapi perbuatan yang nyata. Baik untuk Tuhan, pekerjaan Tuhan, dan juga kasih kepada saudara-saudara kita. Dengan demikian hidupmu akan jadi berkat, nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyi satu nyanyian.
Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami telah dibekali dengan kebenaran firman dalam rangka kami merayakan Natal sesuai dengan tema PGI dari suratan Petrus pasal 1:22, yaitu mengamalkan kasih persaudaraan. Tuhan, melalui firman kami dikoreksi. Selama ini kami suka nyanyi, selama ini kami suka berdoa bahwa aku mengasihi Tuhan. Dan pada Natal ini mengoreksi kami, bagaimana kasih kami kepada Tuhan. Apakah dengan bukti yang nyata atau cuma dengan perkataan? Tuhan ingin kasih itu tidak dengan lidah, tapi dengan perbuatan yang nyata. Allah mengasihi kami, Allah mengorbankan anaknya yang tunggal. Abraham mengasihi Tuhan, Abraham mengorbankan anak yang dikasihi. Daud mengasihi Tuhan, Daud ada perbuatan nyata. Walaupun dia raja, dia prihatin. Dia tidak mau tidur di istana yang bagus. Sebelum dia bisa membangunkan rumah Tuhan, menempatkan tabut itu di tempat yang layak. Daud mengasihi Tuhan, dibuktikan dalam hal kerinduannya tiap hari ingin berada di dalam bait. Ampuni kalau selama ini gara-gara COVID, kami masih takut untuk pergi ke rumah-Mu. Ampuni Tuhan, ini membuktikan kasih kami kepada Tuhan belum sempurna. Karena di dalam kasih itu tidak ada ketakutan lagi. Ya, Tuhan ajar kami seperti Daud, membuktikan kasih kepada Tuhan. Juga dengan rela berkorban. Dalam masa kesusahan pun, dia berkorban untuk rumah Tuhan. Tuhan ingin ketika kami berkorban, kami tidak usah menunggu menjadi orang kaya, baru kami berbuat. Dalam kondisi masa sulit pun, Daud sudah berbuat untuk Tuhan. Nyatanya Tuhan tidak tinggalkan Daud. Daud dari raja yang diberkati Tuhan luar biasa. Tahtanya dikekalkan. Bahkan sampai di sorga nanti. Kami akan melihat keturunan Daud menjadi raja surga. Karena Daud mengasihi Tuhan luar biasa. Sesuai tema Natal, Tuhan juga mengingatkan kami, orang yang taat sama firman akan mengamalkan kasih persaudaraan. Tuhan ingin kami juga saling mengasihi seperti Kristus mengasihi kami. Sebagai wujud dan bukti kami adalah murid-murid-Mu supaya nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan,
Engkau mengajar kami tidak jemu-jemunya berbuat baik, menolong orang yang susah terhadap semua orang, terutama pada saudara-saudara seiman. Dan apa yang kami tabur akan kami tuai. Kami akan melihat berkat Tuhan yang luar biasa ketika kami mengamalkan firman-Mu. Bilalah melalui perayaan Natal kami diingatkan, digugah lagi untuk mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, dan memuliakan nama-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, tidak ada pengumuman lain. Kebaktian berjalan seperti biasa. Untuk sementara ini ibadah tutupan tahun ditiadakan. Dan kita ketemu saja lagi dalam ibadah tahun baru tanggal 2 Januari ya. 2 Januari hari Minggu ya, karena masa pandemi ini. Kita doa supaya pandemi ini segera berlalu, supaya kita bisa bebas seperti dulu-dulu, mengadakan tutup tahun dan sebagainya. Kita bangkit berdiri, shalom, shalom. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai mengalir, lembut gemercik. Seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau selalu. Berkat atas nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita pulang bawa berkat Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang punya masalah, persoalan apapun, kau pulang dengan kemenangan dan pertolongan Tuhan. Berkatilah usaha-usaha anakmu yang tani, ternak, dagang, wira swasta. Kerja apa saja yang halal diberkati Tuhan. Yang masih nganggur butuh kerjaan, dalam nama Yesus buka jalan. Beri lowongan kerjaan yang terbaik. Anak sekolah, kuliah, kasih kepintaran, kepandaian, sediakan semua yang diperlukan. Berkati segala korban anak-anakmu, tatangan, sukarela, perpuluhan, buah sulung, korban untuk persembahan Natal, persembahan pembangunan, Tuhan yang menilai, mencatat, dan Tuhan yang akan mengembalikan lipat kali ganda sesuai janji firman-Mu. Marilah kita pulang dengan membawa berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara dan saya saat ini. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.